Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersukacita boleh membagikan rekaman renungan ini kepada saudara. Kiranya saudara bisa dibebaskan dari segala pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang berasal dari musuh yang selama ini mencoba atau terus membelenggu saudara, sehingga saudara tidak mengerti sebesar apa yang telah Tuhan berikan bagi saudara. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak Adam jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sebagaimana mungkin saudara sudah tahu bahwa semua keturunan Adam, yaitu makhluk manusia yang memenuhi planet ini, semua mereka adalah orang-orang terhilang. Amin. Tidak pandang bulu, tidak pandang suku mana, bangsa mana, mereka semua orang yang terhilang. Orang yang telah kehilangan hubungan dengan Allah. Mereka bukan anak-anak Allah. Dan mereka tidak berhak memanggil Allah itu Bapa mereka. Termasuk bangsa Israel, saudaraku. Bangsa Israel tidak berhak memanggil Allah itu Bapa. Termasuk Abraham. Ya, Abraham juga masih anak Adam yang berdosa. Jadi Abraham tidak dapat, tidak boleh, dan tidak berhak memanggil Allah itu Bapa. Demikian juga Bapa, Allah tidak memanggil Abraham dengan sebutan anakku. Memang Abraham demikian dikasihi oleh Tuhan. Abraham demikian memukau hati, memikat hati Tuhan. Tidak ada orang di hadapan Tuhan yang imannya kepada Tuhan, kepada Dia lebih dari Abraham. Itulah sebabnya Allah sangat terpikat dengan Abraham. Dia sangat mengasihi Abraham. Dia bukan disebut hambaku Abraham, tetapi Allah menyebutnya sahabatku. Sahabatku Abraham. Allah menamai dia sahabatku. Penamaan ini mencerminkan sesuatu yang luar biasa dari pribadi Abraham. Tetapi ada satu hal pertanyaan yang tersisa, yaitu bahwa Allah tidak menyebut Abraham anakku. Nah, setinggi-tinggi levelnya seorang sahabat, dengar satu hal, seorang anak tetap lebih berharga di mata kita. Setinggi-tingginya keterpikatan kita pada sahabat kita, tapi kita tetap lebih terpikat pada anak kita. Amin. Jadi Abraham bukan anak Allah. Bukan karena Abraham kurang baik. Bukan karena Abraham kurang luar biasa. Sudah saya katakan, penamaan Allah akan dia sebagai sahabatku mencerminkan, mengindikasikan ada sesuatu yang sangat luar biasa dari pribadi seorang Abraham. Sangat luar biasa. Dan tidak ada orang lain yang disebut sahabat oleh Allah. Hanya Abraham. Tapi mengapa Allah tidak menyebut dia anaknya? Dengar, karena Abraham bukan anaknya pada saat itu. Abraham keturunan Adam berdosa, dan tidak ada yang memulihkan hubungan dia dengan Allah. Yesus belum datang pada saat itu. Jadi supaya Anda tahu betapa besarnya perbuatan Yesus, supaya Anda tahu bahwa Yesus jauh lebih besar dari Abraham. Supaya Anda tahu, saudara-saudaraku, bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Yesus datang dan mati di kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepada dia, menerima pengampunannya itu, mempercayai dia. Saat itu juga, orang itu dipulihkan hubungannya dengan Allah. Artinya apa? Artinya, saudaraku, setiap orang yang percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya, sehingga olehnya saya beroleh pengampunan dari Allah. Seperti itu. Maka dengar satu hal, dia telah menjadi anak Allah. Amin. Dia bukan lagi keturunan Adam yang berdosa. Bukan. Apakah saudara orang yang percaya kepada Yesus? Jika Anda orang yang percaya kepada Yesus,
Anda bukan lagi anak Adam yang berdosa. Daging Anda memang masih keturunan Adam, tapi Anda bukan daging. Daging Anda hanyalah sarang bagi Anda. Tetapi Anda, engkau saudaraku, telah menjadi anak Allah. Dalam pengertian ece-ece? Dalam pengertian sekedar menghibur? No! Dalam pengertian yang sesungguh-sungguhnya. Dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Engkau sungguh-sungguh anak Allah. Telah dijadikan anaknya. Telah lahir dari Allah. Ketika Yesus mencurahkan kepadamu rohnya, dan saat itu rohmu masuk ke dalam Roh Kudus, dan setelah itu engkau lahir sebagai orang baru, sebagai manusia baru, ciptaan baru. Identitasmu yang lama sebagai orang terhilang, sebagai anak Adam, telah berlalu. Sesungguhnya yang baru, identitasmu yang baru, sudah datang, yaitu sebagai anak Allah, manusia baru, pendatang dari sorga di planet bumi ini. Amin, saudara. Ini yang harus saudara percayai. Karena saudara, jika engkau tidak mempercayai ini, engkau selamanya terpuruk di dalam psikologi seorang berdosa. Perasaan-perasaan yang terdapat di dalam hatimu akan tetap perasaan-perasaan yang terdapat di dalam seorang berdosa. You have to believe, you have to admit that you are a new man. If you don't admit it in your heart, maka Anda akan tetap merasa sebagai a sinner. Engkau akan tetap dipenuhi oleh perasaan-perasaan yang terdapat di dalam seorang pendosa. Perasaan-perasaan apa yang terdapat di dalam seorang pendosa? Perasaan-perasaan apa yang terdapat di hati seorang yang menyadari dirinya orang berdosa? Perasaan tertuduh, perasaan bersalah di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau orang seperti ini? Seorang yang dipenuhi perasaan sebagai pendosa, sebagai orang berdosa. Bagaimana kalau orang ini disuruh berdoa? Anda tahu bagaimana cara dia berdoa? Dia akan berdoa dengan tertunduk, dengan perasaan tertuduh-tuduh, dan dia akan dilanda perasaan gelisah dan takut, dan mungkin air matanya akan bercucuran, dan dia akan berkata, Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku tidak layak, ampuni aku, belas kasihani aku, oh Tuhan, tolong aku Yesus, ampuni aku tidak layak, ampuni aku. Akan tetap seperti itu. Banyak di antara saudara mengira bahwa Yesus datang untuk membuatmu menjadi seperti itu. Itu sebabnya banyak orang di Facebook ini, di mana-mana, di gereja-gereja berkhotbah yang mendorongmu terkungkung dalam perasaan seperti itu. Saudaraku, itu perasaan yang terdapat di dalam seorang berdosa. Di dalam seorang sinner. Mengapa bisa seperti itu sementara engkau mengaku sudah percaya Yesus? Mengapa masih seperti itu kerohanianmu? Karena engkau tidak mau mengakui bahwa engkau adalah seorang new man, adalah seorang manusia baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memang datang untuk membawa orang berdosa dan mengubahkannya menjadi manusia baru. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa datang kepadanya, kepada pengampunannya, kepada salibnya, dan kalau mereka datang, dia ubahkan mereka menjadi manusia baru. Jadi perasaan sebagai seorang berdosa itu patut dimiliki oleh orang yang tadinya belum percaya Yesus, lalu datang dan bertobat. Jika dia sudah percaya Yesus dan memperoleh kasih karunia pengampunan, dengar, dia telah menjadi manusia baru. Yang harus dia lakukan ialah mulai percaya bahwa dia manusia baru. Ketika saya mengajarkan hal ini,
sejauh yang terjangkau oleh saya, selalu ada yang bertanya, jadi Pak, bagaimana kalau kita jatuh lagi dalam dosa? Apa kita nggak perlu bertobat lagi? Seperti itu. Nah, jujur saja, saya tidak suka dengan pertanyaan seperti itu. Karena saya sedang mengajarkan bagaimana caranya supaya kamu tidak jatuh dalam dosa lagi. Bagaimana caranya supaya kamu berkemenangan atas dosa. Bagaimana caranya supaya kamu dengan kekuatan besar mampu mengalahkan dosa. Yaitu dengan mengimani bahwa kita adalah manusia baru, anak Allah. Tapi pertanyaan tadi keluar dari orang yang masih ragu-ragu. Jadi saya berkata, kalau kamu punya ini, kamu pasti menang, pasti. Lalu dia mengatakan, tapi bagaimana kalau kalah? Nah, seperti itu. Oke, saya akui bahwa memang mungkin saja ada di antara kita masih lemah atau masih dalam tahap belajar mengakui bahwa dia manusia baru. Masih ada kebimbangan di dalam dirinya sehingga ada celah dan motif-motif daging, motif-motif kesombongan, motif dosa bisa masuk dan mendorong perbuatan berdosa. Tentu saja kita harus bertobat. Tentu saja kita harus mengaku dosa kalau kita jatuh lagi ke dalam dosa. Tapi jangan Anda berpikir bahwa seketika Anda telah berubah lagi menjadi manusia terhilang. Oh tidak, Anda telah lahir baru. Anda telah manusia baru. Ya, katakanlah yang sedang bimbang, yang sedang lemah sehingga Anda tersandung dalam dosa. Menurutmu, ketika Anda mengalami itu, apakah saat itu Yesus marah, lalu mencekikmu, dan segera meninggalkanmu? Seperti itukah yang akan dia lakukan? Oh tidak, saudaraku. Dia akan mengangkatmu lagi. Amin. Dia berkata, ayo anakku, bangkit kamu anakku. Pandang aku. Amin. Jadi saudaraku, kalau jatuh, ya, kita pandang lagi Yesus, berbalik lagi kepada Yesus. Amin, saudara. Tapi pertanyaan seperti tadi, saudaraku, seharusnya tidak perlu ada. Kenapa? Karena jikalau engkau setiap detik menyadari bahwa engkau adalah manusia baru, maka Anda tidak bisa berbuat dosa. Itulah sebabnya Rasul Yohanes menulis dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 9. Dia berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Nah, jadi saudaraku, Anda sebagai manusia baru tidak dapat berbuat dosa. Bukan saya yang berkata, Roh Kudus lewat Rasul Yohanes. Anda harus percaya itu. Anda sebagai manusia baru, berbuat dosa itu bukan natur Anda. Mengapa? Karena begini, saudaraku. Karena ketika engkau mengakui itu dan mempercayai itu tanpa bimbang dalam hatimu, seperti saya katakan tadi, hatimu akan penuh dengan urapan roh. Dan dengar, yang namanya perbuatan manusia, termasuk perbuatan dosa, semua perbuatan berasal dari hati. Betul? Dan Anda tidak punya dua hati. Hanya ada satu hati. Dan dari hati inilah muncul motif yang melatar belakangi sebuah perbuatan. Kalau hatimu dipenuhi oleh urapan roh Allah, oleh urapan roh Yesus, maka tidak mungkin dari hati yang seperti itu muncul motif dosa. Tidak mungkin. Allah tidak bermaksud membuatmu menjadi seorang yang terus-menerus menangis-nangis seperti orang kalah di hadapannya. Allah tidak datang ke dalam dunia sebagai Kristus untuk menjadikanmu tetap sebagai a loser. He changed you to be a winner. Amin. Apakah saudara sudah menikmati itu? Kalau saudara belum menikmati itu, dengar, berarti ada yang salah dalam dirimu.
engkau sedang dikungkung oleh ajaran-ajaran yang memaksamu terus-menerus tertunduk sebagai seorang loser, sebagai seorang berdosa. Dengar satu hal, tahukah kamu dari siapa keinginan ini berasal? Yaitu supaya kamu tetap merasa sebagai orang berdosa, sebagai sinner, sebagai loser. Ini bukan dari Allah. Ini bukan datang dari Bapamu yang di sorga. Ini datang dari iblis. Dan iblis memakai begitu banyak ayat Alkitab untuk memaksamu tetap tertunduk sebagai seorang sinner, loser. Supaya apa? Supaya dia tetap bisa membelenggumu. Dan pada akhirnya engkau akan meninggalkan Kristus Yesus. Engkau akan menyangkal dia meskipun tetap sebagai seorang Kristen, dan engkau akan tetap dibelenggu dalam kehidupan berdosa. Sebaliknya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau mengakui bahwa karena Kristus, karena Yesus, engkau telah diubahkan menjadi manusia baru, menjadi anak Allah yang dikasihinya. Bukan karena perbuatanmu engkau diubahkan. Bukan karena kebaikanmu engkau diubahkan. Tapi karena kebaikan Kristus Yesus. Bukan karena engkau telah luar biasa seperti Abraham, maka engkau disebut anakku. No, karena Yesus telah mati untukmu. Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha tinggi. Pandanglah ke langit sana dan sadarilah di situ ada Tuhan yang maha dahsyat. Di belakang, di balik langit itu ada Tuhan yang maha dahsyat, yang maha tinggi, yang Alfa dan Omega. Kebesarannya begitu memenuhi alam semesta. Namanya Yesus. Dengar. Dan dia yang telah mati dahulu kala, dibunuh, disembelih untuk menebusmu. Kurangkah itu untuk meyakinkanmu bahwa engkau telah diubahkan? Itu sebabnya Paulus berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil perbuatanmu, karena perbuatan Yesus Kristus. Amin. Satu-satunya yang harus kamu lakukan ialah bersyukur, bersukacita, mengakuinya, dan bersukacita. Amin, saudara. Jadi, ya memang kita perlu bertumbuh akhirnya sampai seperti Bapak Abraham. Seorang yang luar biasa di mata Tuhan. Akan tetapi, statusmu sebagai anak bukan hasil capaianmu, tapi karena Yesus. Yesus mati untuk mendamaikan engkau dengan Allah kembali. Do you know why? Orang yang tersalib di sebelah kanan Yesus Kristus seketika itu juga selamat. Dia hanya berkata, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus berkata, hari ini juga aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tahukah saudara mengapa dia seketika itu selamat? Karena seketika itu dia diubahkan menjadi manusia baru. Bukan karena kebaikan-kebaikan dia, karena Kristus telah mati bagi dia. Amin, saudaraku. Saudara, engkau tinggal mengimaninya. Inilah kekuatan kita, iman. Ketika engkau mengimani kasih karunia yang begitu besar itu masuk melingkupi hatimu, mengubah isi hatimu, mengubah cara berpikirmu, mengubah sistem perasaanmu. Dan ketika engkau berdoa di hadapan Bapa, engkau bukan lagi berdoa dengan cara seorang pecundang, melainkan engkau menyadari bahwa dia Bapamu, Bapa yang mengasihimu, dan engkau anak kesayangannya. Dan engkau boleh berkata kepada yang maha tinggi, Bapakku, Bapakku, terima kasih engkau mengasihi aku. Aku anakmu, aku percaya engkau Bapakku dalam Yesus. Selalu bersama-sama dengan aku, dan aku tidak khawatir akan apapun di planet bumi ini. Karena Bapakku menyertai aku sampai nanti engkau datang Bapa dalam Yesus. Amin, saudara. Seperti itu cara kita menikmati kasih Bapa. Seperti itu kita menikmati persekutuan kita dengan Bapa. Engkau telah dipulihkan. Percayalah. Amin, saudara. Dan nanti engkau akan menghasilkan buah-buah perbuatan yang menyenangkan hati Bapa. Dari kesadaranmu akan identitasmu yang baru, itulah yang akan menghasilkan
perbuatan-perbuatan penuh kasih. Karena apa? Karena hatimu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita surgawi. Maka orang akan melihat engkau penuh senyuman, penuh keramahan, rendah hati, seorang yang baik budi, seorang yang mudah mengampuni, penuh belas kasihan, rela, ringan tangan, mudah membantu. Karena engkau penuh dengan damai sejahtera Bapa. Engkau bersukacita karena Bapa. Bagaimanapun orang perbuat kepadamu, engkau tidak lagi tersinggung. Aku sakit hati. Tidak lagi seperti itu. Karena engkau telah menikmati kasih Bapa. Engkau akan berkata, oh tidak apa-apa. Itu biasa saja. Ada Bapakku yang maha tinggi. Itu dalam hati kita. Nah saudaraku, demikian juga hidup kita pasti kudus. Karena ketika kita sudah bersukacita dengan Bapa, kita tahu apa yang harus kita perbuat dalam hidup ini. Rohnya hidup. Dan rohnya tetap bekerja di dalam hati kita ketika kita percaya. Percayalah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan yang bisa saya bagikan, kiranya menguatkan hati saudara. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sedetik saja. Kau seorang pemenang dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang terkasih, Bapa kebanggaan, Bapa kesayangan kami, Yesus Kristus, kami sangat bersukacita telah Engkau jadikan sebagai anak-Mu. Karena Yesus, kami sangat bersyukur, kami sangat bangga dengan Engkau. Dan kami percaya dan kami katakan saat ini kepada diri kami dan kepada seluruh alam roh, kami anak Allah. Yang maha tinggi adalah Bapa kami, Bapa kandung kami, dan Bapa kami mengasihi kami. Bapa kesayangan kami, yang menyayangi kami, yang menyertai kami. Dan kami tidak khawatir akan apapun lagi di dunia ini, karena Bapa kami bersama-sama dengan kami. Bapa kami memandang kami dari sorga ke bumi ini, dan kami ditandai, ini anakku, ini anakku. Bapa kau baik. Dan biarlah namamu ditinggikan di bumi ini. Biarlah kerajaanmu diperbesar di bumi ini. Biarlah kasihmu Bapa, kasihmu Yesus diperdengarkan sejauh mungkin di planet bumi ini. Agar lebih banyak lagi orang datang dan percaya dan menerima pemulihan dengan Allah, dengan Bapa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hallelujah, 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 praise ye